Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di Mushola Al-Ikhlas. Semoga dengan berkumpulnya kita di sini menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan ilmu yang bermanfaat yang kita amalkan menjadi bekal akhirat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meneruskan kajian tentang Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah dalam tauhid atau mengenali kesyirikan. Dan hari ini kita membahas kaidah yang terakhir, kaidah yang keempat, yang mana sebelumnya kaidahnya berbunyi, yang pertama adalah bahwasanya orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW, mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan, mereka dengan yakin mengatakan yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang kedua yaitu tentang alasan mereka, kenapa mereka memberikan sebagian ibadah mereka kepada berhala, padahal mereka mengakui Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai pencipta. Namun ternyata ketika mereka beribadah, sebagian ibadah yang mereka lakukan, mereka peruntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaidah yang kedua adalah mengenal alasan kenapa mereka melakukan kesyirikan. Dan alasannya adalah 2, yaitu agar berhala yang mereka sembah, dan itu adalah sebenarnya orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, yang mereka jadikan patung, simbol sebagai orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, agar orang-orang soleh yang tersebut yang sudah meninggal dunia, yang mereka persembahkan ibadah kepada mereka, mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua adalah mereka berharap syafaat terhadap orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Mereka menganggap kalau mereka memuji orang-orang soleh, mengagungkan mereka, bahkan memperuntukkan ibadah untuk mereka, maka orang soleh ini nanti akan membantu mereka di akhirat, menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini anggapan yang salah. Dan kaidah yang ketiga yaitu tidak ada bedanya. Yang namanya kesyirikan itu satu, ya. Tidak ada bedanya walaupun dia menyembah orang-orang soleh, para nabi dan rasul, ya, tetap dinamakan kesyirikan, ya. Jadi kesyirikan itu bukan hanya ketika menyembah patung,
menyembah benda-benda yang hina, benda-benda yang mati, ya. Bukan sekedar itu sebatas kesyirikan, ya. Kesyirikan yang namanya kesyirikan itu sama, ya. Semua penyerahan ibadah kepada selain Allah, ya. Baik benda mati, baik makhluk yang hina ataupun makhluk yang mulia, tetap ketika diperuntukkan sebuah ibadah kepada selain Allah jatuh pada kesyirikan. Jadi jangan pernah beranggap bahwasanya kalau kita memperuntukkan ibadah kita kepada orang soleh, dia akan orang soleh, dia akan orang mulia, ya. Jangan pernah menganggap ini sebuah kebenaran, ya. Tetap itu dihukumi sebagai kesyirikan, ya. Karena di zaman Nabi SAW kesyirikan bermacam-macam. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, ya. Dan kita lanjutkan kaidah yang keempat, ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, kata beliau, anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin, li'anna al-awwalina yusyrikuna fi rakha wa yukhlisuna fi shiddah, wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fi rakha'i wa shiddah. Wa dalilu qawluhu ta'ala, fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Kata penulis rahimahullah, sesungguhnya orang-orang musyrik di zaman kita, di zaman sekarang, kesyirikannya lebih parah dibandingkan orang-orang musyrik di zaman dahulu. Nah, ini seakan-akan kesimpulan dari 3 kaidah yang sebelumnya, ya. Bahwasanya orang musyrik di zaman Nabi, ya, dia syirik pada ibadah, ya. Ketika mereka ditanya siapa yang mencipta, mereka katakan Allah, ya. Nah, kalau ada orang yang kesyirikannya bukan hanya pada ibadah, tapi juga pada rububiyah, ya, maka ini kesyirikannya lebih parah dibandingkan kesyirikan orang-orang musyrik di zaman dahulu dan di zaman sekarang ada, ya. Dan berkaitan dengan kaidah yang kedua juga, orang-orang musyrik di zaman dahulu 2 alasannya kenapa mereka memperuntukkan ibadah kepada selain Allah. Tadi kita jelaskan, agar orang-orang soleh yang mereka sembah itu mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan syafaat. Dan ternyata, ya, kesyirikan semakin bertambah. Alasan bukan hanya 2 itu saja, ya. Banyak alasan-alasan yang lain yang membuat mereka melakukan kesyirikan, ya. Bukan hanya minta tolong pada perkara akhirat, bahkan minta tolong pada perkara dunia, ya. Mereka ketika dapat musibah dalam keadaan genting, ternyata bukan Allah Subhanahu wa taala yang mereka panggil untuk menyelamatkan mereka, namun mereka panggil nama-nama makhluk yang mereka anggap mulia, ya. Mereka memanggil Husain, ya, Fatimah, Ali, ya, Abdul Qadir Al-Jilani, dan yang lain-lainnya, ya. Dan kesyirikan pun bermacam-macam, ya, di zaman kita, ya. Dan di alasan yang beliau sampaikan di sini, kenapa orang-orang musyrik di zaman sekarang lebih parah dibandingkan orang-orang musyrik di zaman dahulu, kata beliau, li'annal awwalina yusyrikuna fi rakha wa yukhlisuna fi shiddah. Karena orang-orang musyrik di zaman dahulu mereka melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. Ketika senang, ketika tidak ada musibah, dalam keadaan lapang mereka melakukan kesyirikan. Dan ini memang fitnah kenikmatan, ya.
Seseorang akan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya ketika dia apa? Dalam keadaan nikmat, dalam keadaan lapang. Sehingga mereka jatuh pada kesyirikan, ya. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena lupa dengan penciptanya. Ya. Tapi karena mereka masih bertauhid tauhid rububiyah, wa yukhlisuna fi syiddah. Mereka dalam keadaan genting, dalam keadaan sangat membutuhkan bantuan dan harus dibantu ketika itu juga. Kalau tidak mereka akan binasa, kalau tidak mereka akan tenggelam, kalau tidak ada bantuan mereka akan mati ketika itu. Wa yukhlisuna fi syiddah, maka mereka langsung berdoa kepada Allah murni, tidak lagi meminta bantuan kepada yang lain. Mereka langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggalkan tadi apa? Pelantara dalam doa tadi. Ketika mereka dalam keadaan lapang, mereka ketika berdoa membuat pelantara. Ketika beribadah mereka bikin pelantara. Ketika dalam keadaan lapang. Tapi ketika dalam keadaan genting, ya, tahu, yakin pencipta hanya Allah, yang bisa menyelamatkan dengan segera hanya Allah, tidak ada yang lain selain Allah yang bisa melakukan, yang memiliki kudrah, ya, kekuasaan untuk langsung menyelamatkan. Mereka yakin itu, sehingga mereka apa? Wa yukhlisuna fi syiddah. Mereka langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tinggalkan nama-nama selain Allah Subhanahu wa taala tadi. Mereka tinggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini apa? Kemusyrikan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa musyriku zamanina syirkuhum daim. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita, kata beliau, kesyirikan mereka senantiasa ada. Ya. Firraha wa syiddah, baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah. Ya. Bahkan lebih parah lagi, ternyata semakin susah semakin menjadi-jadi kesyirikannya. Berbeda sekali dengan orang-orang musyrik di zaman Nabi. Ya. Dan ini menunjukkan benarnya perkataan beliau. Ya. Kesyirikan di zaman sekarang itu lebih parah. Ya. Karena syiriknya senantiasa ada, bahkan semakin bertambah, semakin dalam keadaan genting. Ya. Semakin dalam keadaan susah, semakin mengambil jalan pintas, ya, yang mereka anggap, ya, padahal jalan pintas yang benar, dan ini diketahui oleh orang musyrik di zaman Nabi, jalan pintas yang benar adalah berdoa kepada Allah. Tapi sekarang jalan pintasnya apa? Berdoa kepada selain Allah, datang ke dukun, ya, memanggil nama-nama para wali. Itu yang mereka sebut jalan pintas, ya. Sehingga ketika ada banyak video-video di YouTube, ya, ketika cuaca buruk di dalam pesawat, bukan memanggil Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang dipanggil Ali, Husain, Fatimah, ya. Nama-nama yang mereka agungkan, ya. Memang mereka orang-orang mulia. Tapi ketika kita berdoa, tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang beliau katakan di sini bukan dari beliau. Beliau mendatangkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya kata beliau firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Orang-orang musyrik, kata Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah ceritakan ini orang-orang musyrik yang didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka berlayar di lautan di atas kapal mereka dalam keadaan cuaca yang buruk, gelombang besar, angin kencang, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah ikhlas, murni. Murni doanya dipanjatkan kepada Allah, tidak ada campur sedikit pun berdoa berharap kepada selain Allah. Murni berharap dan meminta kepada Allah. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, falamma najjahum ilal barri, tatkala Allah taala selamatkan mereka ke daratan, idahum yusyrikun, ternyata mereka kembali melakukan kesyirikan, ya. Jadi inilah gambaran orang-orang musyrik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bandingkan dengan kenyataan zaman sekarang, maka betullah perkataan penulis, ya. Kesyirikan di zaman sekarang lebih parah dibandingkan kesyirikan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin dalam keadaan susah, semakin dalam keadaan genting, ternyata semakin besar kesyirikan yang mereka lakukan, ya. Bahkan dikatakan di sini, diceritakan, ya. Ada cerita di sini sebenarnya di buku Satfiranda Hafizahullah, ya, tentang kejadian yang semisal ini, ya. Jadi kata beliau di sini, ini ada sebuah cerita, ya, dari Syekh Al-Alusi, ya. Beliau adalah seorang ulama ahli tafsir, ya. Dan beliau dalam tafsir beliau, buku beliau namanya Ruhul Ma'ani, ya. Beliau menceritakan pengalaman beliau, Syekh Al-Alusi, ya. Kata beliau di sini, langsung bacakan saja terjemahnya. Di antara perkataan yang membuat kulit merinding, ya. Jadi beliau pernah mengalami dan beliau merinding ketika mengalami itu. Sesungguhnya sebagian orang yang mengaku sebagai syekh berkata kepadaku, ya. Jadi ada orang yang berpakaian seperti orang yang alim, ya, syekh lah, ya. Dia mengatakan kepadaku, kata beliau, berhati-hatilah dirimu dari beristighosah kepada Allah jika terjadi perkara genting yang menimpamu. Jadi kata dia apa? Jangan langsung berdoa kepada Allah ketika dalam keadaan genting. Sesungguhnya Allah tidak bersegera untuk menolongmu dan tidak akan peduli dengan kondisimu yang buruk. Hendaklah kamu beristighosah kepada para wali terdahulu. Sesungguhnya mereka akan segera menghilangkan kondisi gentingmu dan peduli dengan keadaan buruk yang menimpamu. Ya. Ini perkataan syekh yang beliau temui. Dalam keadaan genting justru dia melarang kita berdoa langsung kepada Allah. Tapi dia katakan apa? Kalau kamu ingin cepat dikabulkan, panggil, ya, nama-nama orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, hal itu selalu terngiang di telingaku dan membuatku sedih dan membuat air mataku mengalir. Aku pun meminta kepada Allah agar Allah menjagaku dan kaum muslimin dari semisal kesesatan yang nyata ini. Dan sungguh banyak orang-orang yang mengaku syekh pada hari ini yang mengucapkan perkataan yang semisal itu, ya. Dan memang, ya, banyak. Bahkan dijadikan hadis-hadis palsu, ya. Kata ada sebagian hadis yang palsu berbunyi seperti ini, ya. Ada hadis palsu, idza hamma 'alaikum umur fa'alaikum bi ashabil qubur, ya. Ini sebagian orang mengatakan hadis, ya. Iya hadis tapi hadis palsu, ya. Jadi kata dia apa? Nabi bersabda, idza hamma 'alaikumul umur fa'alaikum bi ashabil qubur. Apabila kalian ditimpa perkara-perkara yang menyusahkan, maka datangilah ahli-ahli kubur, ya. Bukan berdoa kepada Allah, tapi apa? Ternyata disuruh
ke kuburan, ya. Tentunya apa? Meminta kepada ahli kubur, ya. Nauzubillah. Dan di sini ingin ulun sampaikan beberapa poin, ya, yang berkaitan dengan kaidah ini, yang menunjukkan bahwasanya kesyirikan di zaman sekarang itu lebih parah dibandingkan kesyirikan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya tadi yang pertama, ya, kesyirikan di zaman sekarang itu kesyirikannya senantiasa ada. Bahkan lebih parah ketika musibah itu besar, ketika dalam keadaan sempit, ya, lebih parah, ya, kesyirikannya. Dan ini tidak sama dengan kesyirikan yang ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, itu yang pertama yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab beliau. Ya. Yang kedua, yang menunjukkan parahnya kesyirikan di zaman sekarang dibandingkan kesyirikan di zaman dahulu. Orang-orang musyrik di zaman dahulu mengakui rububiyah. Sudah kita sampaikan juga tadi, namun ada sesuatu yang ingin ulun rincikan. Ya. Yang kedua adalah orang-orang musyrik di zaman dahulu, mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesyirikan mereka apa? Kesyirikan mereka ada pada uluhiyah. Ya. Mereka ketika beribadah kepada selain Allah. Tapi ketika ditanya siapa yang menciptakan mereka, siapa yang mengatur alam, mereka katakan apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah taala banyak firmankan tentang ayat ini. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Wahai Muhammad, jika kau tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan katakan dengan yakin Allah yang menciptakan. Kesyirikan di zaman sekarang sudah masuk pada rububiyah. Bukan hanya pada uluhiyah, tapi ternyata kesyirikan ada pada rububiyah. Jadi anggapan ada selain Allah yang bisa mengatur sebagian alam. Jadi kalau seseorang itu sudah mencapai derajat kewalian tertentu, dia bisa mengatur sebagian alam. Dia bisa menolak bala di tempat tersebut. Allah Ta'ala tidak bisa menurunkan bala di sana karena ada dia. Nah ini apa? Berarti sudah masuk pada kesyirikan dalam perkara rububiyah yang tidak ada pada kesyirikan di zaman dahulu. Ya. Contoh yang lain adalah adanya anggapan pawang hujan. Ya. Ini masuk pada rububiyah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah." Wa huwal waliyul hamid. Dialah Allah yang menurunkan hujan setelah terjadi kemarau. Dan dialah Allah yang membagikan rahmatnya. Dan dialah Allah maha penolong dan maha terpuji. Jadi yang bisa menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengatur hujan turun, ya, hujan berhenti. Itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat yang ditugaskan menurunkan hujan pun bukan semau-mau dia. Dia menunggu apa? Izin dari Allah Subhanahu wa taala. Menunggu perintah dari Allah. Allah taala perintahkan turunkan hujan. Turun hujan. Bukan semau-mau malaikat. Malaikat dia hanya apa? Menjalankan tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu ada orang yang beranggapan ada manusia yang menjadi pawang hujan. Ketika acara-acara besar mereka dibutuhkan. Acara apa semalam? Balapan kan? Sampai dijual di mana? Alatnya, alat penangkal hujannya. Nah ini sudah masuk pada rububiyah. Adanya anggapan pawang hujan. Ya.
Dia bisa menahan hujan dan dia bisa menurunkan hujan. Ya. Nabi SAW bersabda, hadis dari sahabat Nabi SAW, kata dia, "Shalla bina Rasulullah SAW salat as-subhi bil Hudaybiyah fi ithri sama'in kanat minal lail." Kata sahabat Nabi SAW, Rasulullah SAW pernah sholat bersama kami, sholat subuh di Hudaybiyah setelah malamnya diturunkan hujan. Falamman sarafa aqbala 'alan nas. Tatkala setelah selesai sholat, maka Nabi SAW menghadap kepada para sahabat beliau, radhiyallahu taala anhu. Nah, ini juga apa? Disunahkan, ya. Kadang-kadang, bukan setiap kali ya. Disunahkan kadang-kadang setiap sholat itu imamnya memberikan nasihat kepada makmum, ya. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi kadang-kadang, bukan setiap kali sholat. Ya. Setiap kali sholat orang terganggu jadinya. Orang nggak mau lagi sholat di sana, karena orang punya kesibukan masing-masing. Ya. Tapi kadang-kadang, ya. Kadang-kadang apa? Kalau ada kebutuhan, lihat makmum ada yang melakukan kesalahan atau ada yang ingin dinasehati, ya, atau ada keadaan-keadaan tertentu yang ingin disampaikan, maka imam, ya, dia disunahkan apa? Setelah sholat memberikan wejangan, nasihat, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini apa? Sunnah dari Nabi SAW yang dilakukan kadang-kadang oleh Nabi SAW. Jadi setelah sholat subuh, yang malamnya sebelumnya adalah hujan, terjadi hujan. Setelah sholat, Nabi menghadap kepada para sahabatnya, bertanya, "Hal tadruna madza qala rabbukum?" Kata Nabi SAW, "Apakah kalian tahu apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian?" Maka para sahabat menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka Nabi SAW melanjutkan perkataan beliau. Qala, Allah berfirman. Kata Nabi SAW, berarti ini hadisnya hadis qudsi. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Asbaha min ibadi mu'min wa kafir." Di pagi hari ada di antara hamba-hambaku yang mukmin dan ada yang kafir. Di pagi hari ada yang mukmin, ada yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengatakan kami diberikan hujan karena karunia dan rahmat Allah, maka dia adalah beriman kepadaku dan kafir terhadap bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kada wa kada fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan kami diberikan hujan karena bintang ini dan bintang itu, maka dia kafir terhadapku dan dia beriman percaya dengan bintang-bintang. Nah, ini apa? Berarti mempercayai hujan. Dalam hujan itu ada tauhid, ada keimanan, ada kekufuran. Orang yang mengatakan hujan karena pawang hujan, ini apa? Dia beriman dengan pawang hujan dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu gambaran, ya, kesyirikan yang jatuh pada rububiyah, yang tidak jatuh pada kesyirikan orang-orang musyrik di zaman dahulu. Ya. Lagi contoh yang lain, ya. Ada yang menganggap apa? Sebagian wali bisa memadamkan api neraka. Nah ini luar biasa, ya. Ada memang, mungkin sebagian kita ada tahu kan videonya. Kata dia apa? Seorang wali, dia karena
Karena malu aja kepada Allah. Kalau dia tidak malu, dia akan padamkan api neraka. Wah, mantap. Allah menakut-nakuti hambanya dengan api neraka, tapi ternyata ada makhluk yang bisa memadamkan api neraka. Gimana? Ini bikin manusia udah nggak takut lagi dengan api neraka. Justru seharusnya wali semakin tinggi kewaliannya, dia semakin takut kepada Allah. Ini nggak apa? Semakin tinggi walinya, semakin hebat dan bisa memadamkan api neraka. Nah, ini luar biasa. Ya. Ini kekufuran yang tingkat tinggi ini. Ya. Tidak ada pada Abu Jahal, Abu Lahab mengatakan ada wali yang bisa memadamkan api neraka. Ya. Ada lagi ya cerita-cerita yang sejenis ini. Wali yang bisa menahan matahari. Ya. Jadi dikisahkan, ya, dia wali ini, wallahu alam ya, apakah dia ingin banyak ibadah setelah asar atau dia kalau terlambat sholat asar kalau nggak salah. Wali terlambat sholat asar, maka dia tahan matahari. Ya. Jadi asar waktu itu panjang. Karena dia terlambat sholat asar. Lalu ada yang mengatakan, wahai wali, ya, kami ini sedang puasa. Ya. Kalau kamu tahan matahari, kami tidak buka-buka jadinya. Akhirnya dia apa? Wali ini pun membiarkan matahari berjalan. Ya. Mantap. Ini apa? Berarti masuk pada rububiyah. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Ya. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Katakan wahai Muhammad, ya, tahukah kalian apabila Allah Ta'ala menjadikan malam terus-terusan sampai hari kiamat, apabila Allah Ta'ala menjadikan malam terus-terusan sampai hari kiamat, adakah selain Allah yang bisa mendatangkan cahaya? Jadi kalau malam terus, adakah selain Allah yang bisa mendatangkan cahaya? Matahari bisakah ditimbulkan? Adakah yang bisa menjalankan matahari? Tentunya apa? Tidak ada. Afala tasmaun. Apakah kalian mendengar? Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Katakan, apakah kalian tahu jikalau Allah Ta'ala menjadikan siang sepanjang masa sampai hari kiamat, siang saja, adakah selain Allah yang bisa mendatangkan malam yang kalian bisa beristirahat malam tersebut? Tentunya apa? Ini istifham ingkari kalau bahasa Arab. Ini pertanyaan untuk mengingkari. Tidak ada yang bisa mendatangkan siang dan malam kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang bisa menahan matahari, tidak ada yang bisa menjalankan matahari kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia katakan apa? Ada orang hebat, dia sudah derajatnya tinggi di sisi Allah, jadi wali, bisa menahan matahari. Ya. Ini jatuh pada kesyirikan besar. Ya. Menganggap ada selain Allah yang bisa mengatur alam siang dan malam. Ya. Banyak ya cerita-cerita seperti ini. Khurafat semuanya. Semuanya apa? Dusta. Semuanya khurafat, dusta. Ya. Ada yang mengatakan ada wali yang bisa menurunkan rantai dari langit. Ya. Macam-macam. Ini kesyirikan lebih parah dibandingkan kesyirikan di zaman Nabi SAW. Itu bentuk kedua. Bentuk ketiga yang menunjukkan kesyirikan zaman sekarang itu lebih parah dibandingkan kesyirikan di zaman dahulu. Orang-orang musyrik di zaman dahulu mengetahui Nabi yang diutus itu dari golongan manusia. Orang-orang musyrik di zaman Nabi, mereka tahu betul para Nabi dan Rasul yang diutus kepada mereka itu adalah manusia. Dan ternyata sebagian orang yang mengaku muslim di zaman kita
mengakui apa? Nabi Muhammad tercipta dari nur Allah. Jadi mereka katakan apa? Muhammad itu tercipta dari nur Allah. Bahkan terang-terangan. Ana dapati di YouTube ya. Belum dapati di YouTube. Ustadz yang mengajarkan seperti ini, ustadz yang kajiannya nur terus, nur Muhammad, nur Muhammad. Dia terang-terangan mengatakan apa? Allah itu ya Muhammad, Muhammad itu ya Allah. Karena tadi Muhammad itu dicipta dari nur Allah. Sehingga apa? Muhammad ini bagian dari zat Allah. Sehingga Allah itu Muhammad, Muhammad itu ya Allah. Ini sama dengan keyakinan orang-orang Nasrani, ya. Trinitas. Ya. Isa ya Allah, Allah ya Isa. Ya. Padahal yang dicipta dari nur siapa? Para malaikat. Ya. Jadi Allah Ta'ala ciptakan malaikat dari nur. Allah Ta'ala ciptakan manusia dari tanah. Allah Ta'ala ciptakan jin dari api. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad tercipta dari nur, berarti dia katakan Nabi Muhammad itu minimal dia akan berkeyakinan apa? Muhammad itu jenisnya sama dengan jenis malaikat. Berarti dia tidak mengakui Nabi Muhammad ini sebagai manusia. Padahal orang-orang musyrik mereka tahu betul Nabi dan Rasul itu dari golongan manusia. Makanya mereka tidak mau beriman. Di antara alasan mereka tidak mau beriman ini, mereka menolak ajakan para nabi dan rasul karena mereka manusia. Allah Ta'ala katakan, surah Al-Isra, ayat 94 dan 95. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma mana'an nasa ay yu'minu id ja'ahumul huda illa an qalu ab'atsallahu basyarar rasula." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah yang mencegah manusia beriman setelah hidayah datang kepada mereka. Rasul sudah diutus, sudah disampaikan wahyu kepada mereka. Namun mereka tetap saja tidak beriman. Alasan mereka apa? Illa an qalu ab'atsallahu basyarar rasula. Melainkan mereka katakan apa? Kenapa yang diutus sebagai rasul adalah manusia? Mereka katakan itu. Kami tidak mau beriman karena rasulnya manusia. Berarti mereka tahu atau tidak Rasul ini manusia? Tahu. Ya. Mereka yakin ini Rasul manusia, makanya mereka tidak mau beriman. Nah, sebagian orang-orang awam, sebagian kaum muslimin, mereka menganggap Muhammad tercipta dari nur. Berarti apa? Sama dengan, baik disadari atau tidak, sama dengan mereka menganggap Muhammad ini bukan manusia. Rasulullah bukan manusia, tapi golongannya golongan malaikat. Ya. Padahal orang musyrik tahu di zaman dahulu Nabi Muhammad adalah dari golongan manusia. Para nabi dan rasul sebelumnya mereka tahu dari golongan manusia, makanya mereka tidak mau beriman. Nah, disinilah letaknya lebih parah kesyirikan zaman sekarang dibandingkan kesyirikan di zaman dahulu. Ya. Makanya Allah Ta'ala firmankan lagi. Ya. Wa qalu ma li hadzal rasul yaqulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Orang-orang musyrik mengatakan, kenapa kok Rasul mereka makan dan berjalan di pasar? Ya. Kami tidak mau Rasul seperti itu. Mereka makan sama kami makan, mereka juga berjalan di pasar. Kami maunya apa? Kata mereka apa? Laula unzila ilahi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Jikalau ada malaikat yang diturunkan bersamanya, membantunya untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Jadi mereka ingin Rasul ini malaikat atau manusia, tapi dia bersama dengan malaikat. Intinya mereka tidak mau beriman karena Rasulnya manusia. Mereka ingin didakwahi langsung oleh malaikat. Sehingga mereka alasan aja sih sebenarnya gitu. Mereka apa? Sebenarnya tidak mau beriman.
Itu alasan-alasan dibuat saja. Mereka mau beriman kalau yang diutus malaikat. Tapi kalau diutus malaikat pun mereka sebenarnya tidak mau beriman. Itu alasan-alasan saja. Sama dengan mereka meminta mukjizat. Meminta dinampakkan apa? Ayat-ayat Allah, mukjizat. Kalau kamu betul Nabi, keluarkan unta dari batu. Itu terjadi kepada Nabi Saleh. Baru kami mau beriman. Ternyata benar mukjizat Allah Ta'ala berikan, tetap mereka tidak beriman. Jelas-jelas Nabi Musa bisa membelah lautan dengan mukjizat yang Allah Ta'ala berikan, tetap Fir'aun tetap mengejar, bukan beriman, tapi tetap apa? Mengejar. Pengikut Fir'aun pun lihat dengan jelas lautan terbelah, bukan beriman, tapi malah tetap mengejar. Jadi itu alasan-alasan saja. Namun yang perlu kita garis bawahi sesuai dengan kaidah yang kita pelajari, bahwasanya apa? Kesyirikan di zaman sekarang di antara bentuk keparahannya apa? Adalah menganggap Nabi bukan dari jenis manusia, tapi jenisnya minimal dia sebut malaikat. Bahkan lebih parah lagi mereka menyebutkan apa? Zatnya Nabi Muhammad itu sama dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu, satu kesatuan. Jadi Ustadz mereka menyebutkan Allah dan Muhammad itu esa. Jadi Allah dan Muhammad itu esa, artinya satu kesatuan. Allah ya Muhammad, Muhammad ya Allah. Ada di katanya sih orangnya asalnya dia kajian di Amuntai, tapi sudah orang-orang sudah tidak menerimanya dan sudah difatwakan ajarannya sesat, pindah ke Banjarmasin. Nggak tahu sekarang nggak ada lagi, mungkin ditangkap orangnya. Mungkin ditangkap orangnya. Ngajar apa? Ajaran-ajaran Nur Muhammad yang sampai masuk pada kekufuran. Khurafat-khurafat yang muncul pada ajaran Nur Muhammad. Jadi kajiannya biasanya pembicaranya pasti Nur Muhammad terus, Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad. Jadi ada beberapa khurafat, keyakinan salah dari ajaran Nur Muhammad. Yang pertama adalah tadi dia mengarah kepada akidah wihdatul wujud atau hululiyah. Kalau kita membahas tentang bab akidah, ada namanya akidah wihdatul wujud atau hululiyah. Allah itu bersatu dengan makhluknya. Allah bersatu dengan makhluknya. Itu Allah bersatu dengan Muhammad. Ini akidah apa? Wihdatul wujud. Allah dan Muhammad itu satu kesatuan. Atau dia menempati jasadnya Muhammad. Nah ini parah. Ini akidah Ibnu Arabi. Ibnu Arabi yang menyebarkan akidah ini. Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ada dua. Ada Ibnul Arabi, ada Ibnu Arabi. Ada yang pakai alif lam, ada yang tidak pakai alif lam. Yang sesat itu yang pakai alif lam itu ya. Lupa. Pokoknya yang sesat antara dua ini. Tapi yang satu ulama besar. Ibnu Arabi dan Ibnul Arabi. Jadi jangan sampai tertipu dengan, oh ini dari nukilan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi yang mana? Ada ulama besar, betul-betul ulama, dan ada yang penyebar kesesatan akidah wahdatul wujud. Yang itu biasa dibicarakan di warung-warung. Sambil ngeteh, sambil ngopi, Nur Muhammad pembicaraannya. Biasa itu, di warung-warung. Pokoknya yang pandir ini mantap benar biasanya. Sembahyang kada. Pembicaraan Nur Muhammad mantap. Tapi ternyata tidak sholat. Terus ini pertama kefatalan atau khurafat yang muncul dari pembicaraan tentang Nur Muhammad. Yang kedua, akhirnya berkeyakinan apa?
Nabi tidak wafat. Ya. Karena nur, cahaya. Yang mati itu apa? Manusia. Ya. Sehingga apa? Nabi bisa jalan-jalan, bertemu siapa saja dalam secara nyata. Ya. Secara nyata Nabi bisa keluar dari kuburnya. Ya. Bahkan ada yang Syekh Thariqah, ya. Pemimpin tarikat, dia mengatakan, ketika saya berziarah ke kubur Nabi, Nabi pun mengeluarkan tangannya dari kuburnya, dan saya pun berjabat tangan dengannya, seperti estragos. Itu diceritakan di kitab-kitab mereka. Ya. Dan ini Syekh tarikat, pemimpin tarikatnya yang membuat tarikat ini. Dan tarikat ini banyak diikuti oleh orang-orang muslim di daerah kita. Belum tidak mau menyebutkan karena takut fitnah. Ada salawatnya. Salawat tarikat ini khusus tarikat ini dia mempunyai salawat. Ya. Kalau dibaca satu kali itu mengalahkan menghatamkan Quran 70 kali. Wah, apa nggak tergiur kita ikut tarikat itu? Satu kali baca salawat ini lebih afdol, lebih utama dibandingkan menghatamkan Quran 70 kali. Duh. Iya, nyaman banget ibadah. Luar biasa. Ini dikatakan, dan ini nyata ditulis di kitab-kitab mereka. Bukan kita bikin-bikin cerita, enggak. Mereka yang bikin-bikin cerita. Kita hanya menyampaikan apa yang mereka sampaikan. Ya. Yang kata ulun tadi, yang Syekh tarikat tadi, dia bersalaman, berjabat tangan dengan Nabi, itu ada ceritanya di kitab mereka. Dan itulah yang diyakini oleh mereka. Bukan kita ngarang-ngarang, tidak. Kita hanya menyampaikan apa yang mereka tulis, yang mereka sampaikan di kajian-kajian mereka. Yang tadi juga salawat lebih mulia lebih utama dibandingkan menghatamkan 70 kali, itu juga tertulis di kitab-kitab mereka. Nah, ini apa? Sudah parah, ya. Sudah parah, ya. Ini melebihi Al-Quran. Ini parah sekali, ya. Tidak ada salawat itu yang dari Nabi pun. Salawat yang paling afdal salawat apa? Salawat yang paling afdal adalah salawat Ibrahimiyah. Tidak ada salawat di muka bumi ini yang lebih afdal dibandingkan salawat Ibrahimiyah. Jadi kalau ada pian dapat salawat yang melebihi salawat Ibrahimiyah, itu berarti dusta. Para ulama menetapkan salawat yang paling afdal adalah salawat Ibrahimiyah, dan itu pun dari Nabi, bukan karangan manusia. Diajarkan oleh Nabi, dan itu pun apa? Tidak sama dengan kemuliaan Al-Quran. Tetap saja Al-Quran lebih unggul, lebih mulia dibandingkan zikir-zikir yang lain, salawat dan yang lain-lainnya. Ini sudah karangan, salawat karangan sendiri, bikin-bikin fadilah keutamaannya berlebihan. Ya. Dikatakan lebih mulia daripada, ya akhirnya orang rajin salawat, baca Quran malas. Akhirnya itu yang hafal salawatnya, Quran qul ya qulhu. Jadi nggak ada peningkatan dalam Al-Quran. Suruh jadi imam di rumah untuk istri dan anak ketika corona tarawih, qul ya qulhu. Kita harus ada peningkatan, ya. Hafal Al-Quran kita ditambah sedikit-sedikit, ya. Juz 30, ya, penting. Kalau tidak jadi imam untuk masyarakat, ya untuk imam keluarga kita. Bantahan tentang Nur Muhammad, ya. Yang pertama, hadis-hadis tentang Nur Muhammad semuanya palsu. Ini dikatakan di kitab, dijelaskan oleh para ulama kita. Memang ada tersebar,
hadis-hadis tentang Nur Muhammad. Dikatakan, ya Jabir, inna awwala khalqin khalaqahu Allahu nuru nabiyyika. Ya. Wahai Jabir, kata Nabi ini mengatakan kepada Jabir, wahai Jabir, sesungguhnya awal makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan adalah nur nabimu. Ya. Ini apa hadisnya? Palsu. Artinya kalau palsu apa? Bukan hadis Nabi, karangan manusia. Ya. Tidak boleh diyakini. Bahkan tidak boleh disebarkan. Ulun menyebarkan untuk membantah saja. Ini sebenarnya tidak boleh disebarkan. Tapi kalau untuk membantah, menjelaskan ini palsu, dijelaskan kepada masyarakat, silahkan. Ya, dikasih tahu. Ini hadisnya palsu. Ya. Dan hadis-hadis semisal ini, ya, kata hadis yang lain, ya, laulaka ma khalaqtul aflak. Ya. Allah Ta'ala berfirman, kata dia, hadis palsu, jikalau tidak engkau wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam sejagat raya. Ya. Jadi alam ini diciptakan karena Nur Muhammad. Ya. Jadi awal penciptaan itu Nur Muhammad, habis itu apa? Meledak, dum, jadi bumi, planet dan lain-lain. Nah, ini apa? Bantahan pertama, bahwasanya hadis-hadis yang berbicara tentang Nur Muhammad semuanya hadisnya palsu. Ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas mengatakan Muhammad itu dan para nabi dan rasul sebelumnya semuanya manusia. Allah Ta'ala katakan di surah Al-Kahfi, sering kita baca, Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allah Ta'ala katakan apa? Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakan wahai Muhammad kepada kaummu, akui kepada mereka, katakan dengan perkataan innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya aku, katakan seperti ini, sesungguhnya aku manusia sama seperti kalian. Ini banyak, bukan hanya surah Al-Kahfi, ya. Di ayat-ayat yang lain juga Allah Ta'ala tegaskan dan katakan berulang kali. Allah Ta'ala perintahkan, akui kepada kaummu, engkau adalah manusia. Jangan sampai kaummu salah dalam anggapan, karena engkau ini mulia, karena engkau mempunyai mukjizat. Jangan sampai mereka menganggap kamu ini bukan manusia. Maka katakan, kau adalah manusia. Oh, ini bantahan, ya, kepada mereka yang menganggap Nabi tercipta dari nur, sehingga minimalnya Nabi bukan manusia tapi dari golongan malaikat. Ini bantahan kedua. Bantahan yang ketiga adalah tanda Nabi manusia apa? Nabi bisa sakit. Ya enggak? Nabi bisa sakit. Di akhir hayat beliau sakit. Nabi menikah. Nabi terluka. Di peperangan Badar, Nabi terluka sampai gigi beliau patah. Nabi wafat. Jadi semua yang berlaku kepada manusia berlaku kepada Nabi. Ini menunjukkan Nabi ini manusia. Nabi wafat. Dan para sahabat pun sedih ketika wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala, di hari wafatnya Nabi itu adalah hari yang paling menyedihkan, ya, hari yang paling gelap dan paling menyedihkan. Coba, ini akidah para sahabat seperti itu. Ya. Nabi apa? Wafat sehingga mereka sedih. Kalau Nabi tidak wafat, buat apa mereka sedih? Nabi hanya berpindah alam saja. Nanti malam ketemu lagi. Bisa salaman, bisa ngobrol. Ya. Jadi nggak ada yang sedih kalau seperti itu. Tapi kenapa mereka sedih? Dan dikatakan hari itu adalah hari yang paling gelap, paling sedih. Karena mereka tahu Nabi ini wafat dan tidak bisa kembali lagi. Tidak bisa hidup lagi. Tidak bisa jalan-jalan. Ya. Dan bukti yang lain, para ahli hadis rela safar ke sana kemari
berjalan kaki, pakai onta, pakai kuda ke negara lain untuk mengumpulkan hadis, mencek hadis ini benar atau tidak, sahih atau tidak. Kalau bisa bertemu Nabi kapan saja, di rumah aja, nggak usah cari-cari hadis. Ya. Wahai Nabi, tolong dektikan hadis dari awal sampai akhir. Tinggal tulis. Atau kalau mau ini hadisnya sahih atau tidak, nanti ya malam mimpi ketemu dengan Nabi, nanya, wahai Nabi, ini hadisnya sahih atau tidak? Sahih. Oh, dah, alhamdulillah. Nggak perlu, Imam Bukhari nggak perlu jauh-jauh safar ke negeri, kemana? Ke Syam, ke Irak, ya, ke Madinah, ke Mekah. Nggak perlu, ahli hadis nggak perlu capek-capek mengumpulkan hadis. Tinggal banyak tidur aja. Ya. Banyakin tidur, mimpi Nabi, atau ketemu Nabi bebas saja kapan saja, tinggal didekti aja, ya, ditulis saja. Dan tidak perlu juga para ahli hadis mencek, ya, orang ini adil atau tidak dalam menyampaikan hadis, ya. Periwayatannya bagaimana, ya. Tinggal tanya nabinya, ini betulkah perkataanmu? Iya, sahih. Oh, udah selesai. Ya. Tapi ternyata kenyataannya apa? Orang-orang mulia zaman dahulu, Imam Bukhari, Imam Muslim, sekelas mereka, orang-orang yang betul gigih dalam ilmu, gigih dalam ibadah, ya. Orang yang ahli ibadah dan ahli ilmu, ternyata mereka apa? Tidak banyak tidur, ya. Mereka bersafar ke sana kemari untuk mencari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencek kesahihan hadis yang mereka miliki. Jadi tidak segampang itu, ya. Tapi zaman sekarang gampang sekali, ya, mengelabui orang awam. Ya. Ya, tidur sebentar ngaku ketemu Nabi. Ya. Gampang sekali apa? Berdusta atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukti yang lain juga, kalau Nabi bisa ditemui kapan saja, ya, bisa berjalan dan bisa bertemu siapa saja, maka tidak ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Tidak ada nih hukumnya yang rojih, yang lebih kuat yang mana. Hukumnya terbagi, pendapat ulama terbagi 3, terbagi 2. Tidak ada. Karena semuanya akan bisa ditanya kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, ini syariat yang kau bawa, yang mana yang lebih kuat? Kami berbeda pendapat nih. Semuanya kembali kepada hadismu. Tapi yang mana hukumnya nih? Nabi tetapkan, oh ini. Udah. Para ulama tidak akan ada ikhtilaf, ya, dalam menetapkan hukum, karena semua akan ditanyakan kepada Nabi, ya, karena Nabinya masih hidup, bisa jalan-jalan, bisa bertemu siapa saja, ya. Jadi itu bagian dari bantahan-bantahan yang biasa, khurafat-khurafat yang muncul dari kajian Nur Muhammad. Dan khurafat-khurafatnya juga kita jelaskan tadi. Dan ini menunjukkan apa? Lebih parah, ya, khurafat zaman sekarang, kesyirikan di zaman sekarang dibandingkan khurafat dan kesyirikan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sudah selesai, ya, kitab Qawaidul Arba'. Mungkin nanti kita lanjut kitab yang lain. Mungkin akan dimusyawarahkan kepada ustadz yang lain. Kitab apa yang akan menjadi kelanjutan kitab Qawaidul Arba'. Mungkin ada beberapa pertanyaan, silahkan. Ini. Di Ibnu Arabi. Ya, Ibnu Arabi. Oke. Belum lupa yang pakai alif lam kah yang enggak ada. Lihat dicek di YouTube kalian di internet Ibnu Arabi yang enggak pakai alif lam. Iya. Nah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Ya, antara Allah dan Muhammad adalah esa. Sekarang Ustaz, beberapa akhir ini ada subhat yang berseliweran di internet, Ustaz. Seorang ustaz yang lulusan Timur Tengah. Okay. Dia mengatakan pergi ke kuburan di Indonesia ini banyak juga dilakukan juga di Mesir, katanya. Iya, kemungkinan lulus ke Mesir, ya, kayaknya. Memang banyak di Mesir juga. Iya. Kemudian dia berdalih subhatnya begini, antara tafsiran Al-Quran, istilah roh
sama ilah itu adalah sinonim mutlak. Sinonim mutlak. Jadi tidak ada pembeda tidak ada pembeda arti tafsirnya. Rob Tuhan, ilah ya Tuhan gitu. Iya, iya. Jadi hampir sama dengan dia menyatukan Allah sama Muhammad, ini menyatukan Rob sama ilah dengan arti yang sama dengan Tuhan misalnya. Iya, iya. Sehingga dia sehingga kalimat la ilaha illallah dia artikan tiada Tuhan. Iya, iya. Jadi kemudian dengan Rob dengan ilah ini gimana Ustaz? Apakah subhat ini sangat membahayakan sekali Ustaz ya? Jadi para pemuda yang masih baru-baru hijrah atau apa yang tahu. Okay. Jadi memang di Mesir itu sama dengan di Indonesia juga ya. Banyak kuburan-kuburan yang dikaromatkan ya, yang dikunjungi dan samalah ya. Bahkan di sana ada makom Imam Syafi'i, kubah besar ya, dikunjungi oleh mereka ya. Dan itu benar, ini pengakuan dia yang kuliah di sana itu memang benar ya. Adapun menyatukan antara makna Rob dan ilah ini tidak benar ya. Ini akidah Asy'ariyah ya. Ini akidah Asy'ariyah menyamakan antara Rob dan ilah ya. Rob itu rububiyah ya. Mengatur, memberikan rezeki, menciptakan, memiliki, itu Rob. Adapun ilah ini adalah maknanya maklum yang diibadahi ya. Dan bukti ini beda. Orang-orang musyrik mereka tidak terima kalimat la ilaha illallah. Kalau makna la ilaha illallah, la ilah kan ada kalimat ilah kan. Kalau la ilaha illallah itu maksudnya la robba illallah, orang musyrik akan beriman. Karena mereka ketika ditanya siapa yang menciptakan, mereka katakan apa? Allah. Ya. Tapi kenapa mereka tidak mau beriman? Karena ilah ini maksudnya ma'bud. Tidak ada yang patut disembah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan mereka menyembah berhala. Sehingga mereka tidak terima. Ya. Jadi ini makna yang beda ya. Antara Rob dan ilah ini makna yang beda ya. Rob itu rububiyah, ilah ini apa? Sesembahan. Dan bahayanya kalau menyamakan ini akhirnya apa? Tidak ada kesyirikan pada perbuatan. Orang yang menyamakan antara Rob dan ilah, disamakan maknanya sama-sama Tuhan, ini nanti ujung-ujungnya apa? Tidak ada lagi kesyirikan pada perbuatan. Kesyirikan itu hanya pada keyakinan. Jadi ketika dia menyembelih untuk selain Allah, kita katakan ini syirik. Dia katakan enggak. Saya masih yakin Allah sebagai Tuhan saya. Saya masih yakin Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan manfaat, Allah yang mencegah mudarat. Ini hanya ritual saja, ritual biasa saja. Maka akhirnya apa? Dia berkeyakinan dia masih muslim. Dia berkeyakinan dia masih bertauhid. Karena keyakinan itu masih ada padanya. Adapun perbuatan ini hanya ritual saja. Selama keyakinan saya masih mantap, saya tidak akan jatuh pada kesyirikan. Akhirnya perbuatan apapun tidak lagi yang namanya kesyirikan. Ini bahaya dari apa? Menghilangkan makna ilah yang sebetulnya apa? Maklum yang disembah. Ya. Dan sebenarnya ini menyamakan ini antara Rabb dan ilah ini bukan masuk pada akidah hululiyah dan wahdatul wujud tadi, tidak ya. Karena dia masih menyamakan yang itu adalah kekhususiatan milik Allah. Ya. Jadi rububiyah dan uluhiyah itu memang milik Allah. Ya. Rububiyah dan uluhiyah ini memang milik Allah dan itu memang dua-duanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyatukan ini tidak termasuk pada akidah hululiyah dan ittihadiyah yang dibawa oleh Ibnu Arabi karena dia masih berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi akidah hululiyah dan ittihadiyah dia menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Dia menyamakan Allah dengan makhluk, menyatukan Allah dengan makhluk. Ya. Ini baru apa? Akidah hululiyah dan ittihadiyah. Adapun yang tadi dia
Memang dua-duanya milik Allah, tapi dengan makna yang berbeda. Kalau disamakan akhirnya apa? Menghilangkan kesyirikan pada amaliyah tadi, pada ibadah yang dilakukan. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tadi sudah disampaikan terkait dengan hadis suci terkait dengan bintang. Bintang ya. Oke. Meyakini karena bintang itu dengan keyakinan itu sehingga Allah memvonis kafir gitu. Keyakinan hujan itu karena bintang. Jadi bagaimana kita menata hati kita gitu ya, jangan menyimpang berkaitan dengan informasi bahwa kita ini di musim kemarau karena matahari salah satu bintang lagi. Karena ini musimnya musim terjadi hujan ini karena memang musim hujan. Karena hujan yang mana matahari posisinya beda gitu kan. Bagaimana keyakinan kita itu terkait dengan hal ini gitu? Kita meyakini apakah boleh itu kita ini jadi karena memang karena musim hujan karena musim. Pertama tentang hadis tadi ya. Itu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ada dari hampaku yang beriman, ada yang kafir ya. Nah, kekufuran di sini ini mencakup kepada dua bagian. Ada kufur akbar, ada kufur asghar ya, kufur besar dan kufur kecil ya. Kufur besar apabila betul-betul meyakini bintang inilah yang menurunkan hujan, bukan lagi Allah, tapi bintang inilah yang menurunkan hujan. Ini kufur besar. Adapun dia jatuh pada kufur kecil, tidak sampai kufur besar. Ini sama dengan syirik besar, syirik kecil ya konsekuensinya. Kalau dia hanya menganggap bintang ini sebagai sebab. Adapun yang menurunkan hujan tetap Allah, tapi bintang inilah sebabnya. Ya. Sebab turunnya hujan. Ya. Maka ini kufurnya apa? Kufur asghar, sama seperti syirik asghar ya. Adapun tentang ramalan ya. Ramalan cuaca ya. Karena jarak matahari atau karena bintang ya. Ramalan cuaca ya, itu biasanya ramalan itu ada karena mengkaji kebiasaan ya. Karena mengkaji apa? Kebiasaan. Jadi kebiasaan kalau seperti ini hujan, kebiasaan kalau seperti ini panas ya. Jadi dia berdasarkan kebiasaan ya. Berdasarkan kebiasaan, tapi tidak memastikan ya. Tidak apa? Memastikan ya. Kita pun bisa sebenarnya menebak ya. Biasanya kalau mendung seperti ini apa, awannya hitam, ini kemungkinan tidak lama lagi hujan. Itu boleh atau tidak? Boleh-boleh saja ya. Karena memang kita berhukum dengan hukum kebiasaan. Insya Allah tidak lama kalau seperti ini biasanya hujan ya. Jadi kalau apa, awannya gelap, hitam, angin deras, biasanya apa? Kita beranggap, bentar lagi hujan, ayo ambil cucian, kasur di luar tuh ambil, nanti hujan. Ya. Khawatirnya hujan, biasanya seperti ini hujan. Ini tidak mengapa, ya. Karena berandaskan apa? Kebiasaan-kebiasaan yang ada. Jadi kalau ada yang seperti itu tidak mengapa. Ya. Tapi tetap apa? Yang menurunkan hujan adalah Allah. Dan tidak boleh kita memastikan ini pasti hujan. Mau tidak mau ini pasti hujan. Orang biasanya bisa terjadi ternyata sebaliknya. Ya. Mendung, gelap, ternyata nggak jadi hujan. Ternyata malah panas. Ya. Jadi yang seperti ini berhukum dengan
kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, sehingga kita mengambil kesimpulan kayaknya, sepertinya, tapi bukan sebuah apa? Kepastian. Tidak boleh kita memastikan. Ya. Jadi kalau ada ramalan-ramalan yang dia memang landasannya kebiasaan, ya, maka itu tidak mengapa kita lihat, tidak mengapa. Ya. Tapi apa? Jangan dipastikan, oh ramalannya hujan, ini pasti hujan. Nah, ini salah. Ya. Kita berhati-hati bahwa kita mempercayai ramalan namanya itu. Ya. Padahal yang meramal pun apa namanya yang anunya apa namanya yang orang mengkaji ini apa namanya BMKG, mereka pun tidak memastikan kan sebenarnya, ya, mereka pun apa perkiraan. Nah, kita yang memastikan salah, mereka aja mengira-kira, oh kita yang memastikan, ya, BMKG ya. Jadi kalau memastikan salah, tapi kalau kita lihat itu mungkin besok kita hari raya Idul Adha, perlu apa? Perlu tenda atau tidak nih? Kita lihat di besok. Kira-kira di ramalan apa? BMKG apa nih? Oh, mereka mengira-ngira kayaknya hujan. Oh, udah kita siapkan aja lah, sedia payung sebelum hujan. Ya. Tidak mengapa kita, karena mereka berhukum dengan hukum kebiasaan. Kalau seperti ini, angin seperti ini, ukuran apa kencangnya angin seperti ini atau apalah yang ulun nggak tahu ya, dari mana mereka. Intinya mereka itu secara ilmiah ya, intinya apa, mereka menimbulkan hukum itu secara ilmiah yang dibangun atas kebiasaan. Kalau ramalan dukun tuh nggak ilmiah sama sekali ya. Itu murni apa, ramalan tidak ada ilmiah dan tidak ada kebiasaan. Masa tangan, oh kamu ini jodohnya si fulan, kamu ini tidak cocok usaha ini, apa, nggak ada tulisannya di sini. Jadi nggak ilmiah sama sekali dan bukan kebiasaan. Ini salah ya. Jadi dan ya tadi ya, yang itu tidak mengapa sebenarnya, tapi tetap apa? Tetap kita meyakini itu hanya perkiraan saja. Kepastiannya dari Allah Subhanahu wa taala, dan walaupun terjadi bukan karena itu, tapi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya. Saya bilang membaca sholawat sehari 100 maka dapat menjadi lancarnya rezeki. Wallahu a'lam, ya, belum tidak tahu apakah ada dalilnya membaca salawat 100 melancarkan rezeki ya. Tidak tahu. Yang jelas memang salawat ibadah zikir ya, perlu diperbanyak apalagi hari Jumat ya. Maka apa? Termasuk ibadah khusus di hari Jumat adalah memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak ada, wallahu alam, tidak pernah dengar ada batasan sampai 100 dan fadilah yang seperti itu. Wallahu alam. Nih. Okay. Orang yang memiliki keyakinan yang mengandung kesyirikan biasanya kan ini disebabkan guru. Disebabkan gurunya yang mengajarkan. Oh iya. Mungkin ada ketika di suatu perkumpulan kan, terus kan diajarkan oleh gurunya kepada muridnya. Nah, untuk tanggung jawaban dosanya ini kan, apakah gurunya yang menjawab, apakah muridnya mempertanggungjawabkan dosanya juga kan? Apakah dimaafkan gara-gara? Dua-duanya. Gurunya lebih parah. Dia harus cari kebenaran, dia harus dengar tauhid ya, nggak boleh dia harus tanya gurunya dalilnya mana ya. Itu seorang muslim tuh harus cerdas ya. Dia nggak boleh didekti seperti itu saja. Seorang murid harus tanya, kalau kajian agama ya, harus tanya dalilnya mana. Ustadz siapapun harus ditanya dalilnya mana, landasannya apa. Kalau nggak ada dalil jangan diikuti. Kalau seorang perempuan dan anaknya membuat atau misalnya seorang suami memiliki istri yang
berdiam seperti itu, apakah itu bertanggung jawab? Iya, dua-duanya bertanggung jawab. Yang mengajarkan lebih lagi nanti di azab ya. Kalau tentang dosa itu, karena dia menyesatkan ya. Dia sesat, dia azab, dan dia menyesatkan juga ditambah azab ya. Maka penting ilmu ya. Penting sekali ilmu, dan dasar ilmu itu penting. Di antara dasar ilmu apa? Seorang muslim dia harus cari kebenaran dari sumbernya ya. Ini dasar ilmu yang harus kita miliki ya. Jadi kita ndak bisa dengar sembarang orang dan percaya semua orang itu ndak bisa. Kalau masalah agama harus apa? Tanya dan cari dari sumbernya. Kalau ada yang menginfokan kepada kita, tanya dalilnya. Kalau ndak ada, ya tolak aja. Tanya kepada ustadz yang mempunyai dalil saja. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir. Tadi 2, 3 nih berarti. Iya. Jadi kan ada pembahasan fikih tentang wudu. Kan ada beberapa itu bahwasanya kalau menyentuh istri itu ada yang membatalkan wudu, ada yang tidak membatalkan wudu. Kemudian itu ada di hadis Aisyah yang bunyinya itu Baida sajadah Bomazani Bobat Jelajah. Yang pertanyaan ini Baida sajadah Bomazani ini Bomazani ada penghalang Ustaz? Atau gimana Ustaz yang dipahami? Iya. Jadi disitulah timbul ikhtilaf. Jadi menyentuh perempuan apakah pembatal wudhu, ini ada 3 pendapat. Pendapat pertama, batal. Kalau menyentuh perempuan, batal. Kecuali anak kecil, ya. Bayi. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, tidak batal kecuali menyentuhnya dengan syahwat baru batal. Pendapat ketiga, tidak batal sama sekali walaupun bersyahwat kecuali dia berhubungan suami istri baru batal. Ini pendapat ketiga. Ya. Nah, menjadi ikhtilaf karena ada hadis Nabi yang ketika Nabi sholat di depan beliau ada Aisyah yang sedang tidur. Jadi ketika Nabi sujud, Nabi geser kaki beliau, kaki Aisyah. Ya. Nah, ini yang mengatakan pendapat kedua tadi, menyentuh perempuan tidak batal. Buktinya Nabi menyentuh Aisyah ketika sholat. Kalau batal berarti sholatnya batal. Tapi kata pendapat yang pertama, Nabi menyentuhnya pakai lampik dari pakaian Aisyah. Ya. Allah alam, ini memang ikhtilaf yang kuat, ya. Ikhtilaf yang kuat. Ya. Dan ada perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dan beliau adalah ahli tafsir dari kalangan sahabat, bahwasanya yang mas di Al-Quran kan ada kalimat tentang apa? Tentang menyentuh perempuan, disuruh mandi dan disuruh bersuci kan? Lupa ayatnya. Mas di situ maksud beliau adalah berhubungan suami istri, ya, berhubungan suami istri. Maka para ulama, ustadz-ustadz kita ya, lebih menguatkan pendapat menyentuh perempuan sekedar menyentuh saja tidak batal, kecuali dengan syahwat. Ya, kecuali dengan menyentuh dengan syahwat, ya, baru batal. Wallahu a'lam. Tapi ini kembali lagi kepada ikhtilaf. Ya. Nah. Masalah sholat Jumat, Pak. Okay. Di tempat saya itu dulu ketika saya masih kecil, saya itu kalau sholat Jumat itu khotib itu Assalamualaikum, lalu akhirnya ngaji azan. Oke, azan 2 kali berarti. Azannya sekali. Hah? Sekali aja? Di tempat saya, kalau sekarang di sini 2 kali. azannya 2. Oke. Setelah sholat azan pertama, akhirnya sholat sunat. Sholat sunat itu sholat sunat apa? Ya ini sebagian kesalahan sebagian kaum muslimin, qobliyah Jumat dianggap ya. Padahal tidak ada qobliyah Jumat. Jadi qobliyah Jumat itu tidak ada ya. Dan sebenarnya tidak perlu sholat ya. Tidak perlu sholat karena tidak ada qobliyah Jumat ya. Wallahu alam kalau dimasukkan antara sholat, antara azan dan iqamah, wallahu alam apakah itu masuk ke situ atau tidak. Karena memang ada syariat sunnah sholat di antara azan dan
iqamah. Wallahu alam kalau masalah sholat Jumat ini bisa dimasukkan ke sana atau tidak. Yang jelas kalau ditanya qobliyah Jumat ada atau tidak, maka tidak ada. Ya. Kalau dia sholat ternyata niatnya qobliyah Jumat berarti salah. Jadi kalau dia takbir di hatinya apa? Qobliyah Jumat, tidak ada. Ya. Akhirnya sholat sunat kapan? Ya, kalau dia mau yang tadi, yang memasukkan sunnah sholat di antara azan dan iqamah, ya dia niatnya itu berarti. Kalau dia, walau alam mungkin tanyakan kepada ustadz yang lain, apakah ini masuk juga pada pekerjaan sholat Jumat? Ya. Wallahu alam. Jadi minimal itu yang bisa membenarkan mereka untuk melakukan sholat setelah azan tadi. Minimal itu yang bisa membenarkan. Kalaupun itu masuk ya. Tapi kalau tidak masuk berarti tetap sebenarnya tidak ada sholat. Wallahu a'lam. Iya, satu lagi, dua jadinya. Balikkan ke hujan tadi. Iya, hujan. Tadi hujan kah? Iya. Hujan kenapa? Kalau kita meyakini teori terjadi hujan siklus air, pemanasan air dalam bumi dari matahari, karena evaporasi dari awan, partikel hingga turun ke bumi lagi. Meyakini konsep itu. Jadi begini, kembali kepada keyakinan tentang sebab ya. Kita boleh menjadikan sebab itu dua saja. Kita boleh menjadikan sebab itu dua saja. Yang pertama adalah sebab syariah, sebab yang memang Allah Ta'ala jadikan sebagai syariat. Seperti keluar rumah, baca doa, sebab kita mendatangkan keamanan, keselamatan. Sebelum tidur doa, agar ketika tidur tidak diganggu oleh setan. Ketika safar doa, zikir pagi dan petang doa untuk perlindungan diri dari kejahatan sihir dan kejahatan manusia. Ini sebab syar'i, boleh. Satu lagi adalah sebab kauni. Kita boleh mengusahakan sebab kauni. Sebab kauni ini bagaimana? Sebab yang memang secara ilmiah terbukti dan masuk akal. Ini boleh. Kita sakit, bolehkah ke dokter? Boleh. Karena memang secara ilmiah terbukti. Kalau sakit, ya tanya dokter, obat apa yang cocok? Minum obat, boleh atau tidak? Sakit, boleh. Kita jadikan obat ini sebagai sebab datangnya kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena secara ilmiah dan terbukti, kalau obatnya cocok, biasanya sembuh. Tapi tidak semuanya, tapi biasanya. Maka ini sebab yang dibolehkan. Kembali lagi kepada tadi, kalau itu memang sebab yang terbukti secara ilmiah, ya. Kalau hujan seperti ini maka boleh dikatakan sebagai sebab. Kalau memang terbukti secara ilmiah dan sesuai dengan kenyataan. Ya. Tapi hanya diyakini sebagai sebab saja. Tapi kalau tidak terbukti secara ilmiah, ya, maka tidak boleh dijadikan sebagai sebab. Dan kaidahnya menjadikan sebab yang tidak dijadikan Allah sebagai sebab adalah syirik kecil. Ya. Jadi menjadikan sebuah sebab yang tidak Allah Ta'ala jadikan sebagai sebab syar'i dan sebab kauni adalah syirik kecil, seperti jimat. Orang menggantungkan jimat, ini bukan sebab syar'i, bukan sebab kauni. Maka minimal sekali jimat itu syirik kecil. Ya. Wallahu a'lam. Cukup ya. Nanti bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat, menambah kekuatan tauhid dan kekuatan akidah pada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga akidah kita, menguatkan keyakinan kita dan ibadah kita kepadanya, menguatkan tawakal kita kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita istiqomah dalam menuntut ilmu agama, dalam mengamalkan ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita husnul khatimah, penutup umur yang baik, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salah khilaf, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.